Jadi waktu itu kurang lebih jam 10 pagi, Rudi ini bilang ke Mawar, "Dek Mawar, kok bisa-bisanya kamu punya hubungan sama orang lain? Selama ini aku udah setia sama kamu." Mas Rudi yang paling ganteng. Udahlah, kamu nggak usah munafik. Kamu sendiri juga punya hubungan sama cewek lain kan? Lagian mana kuat mas kalau istri dianggurin selama berbulan-bulan. Mana buktinya kalau aku selingkuh? Udahlah mas, nggak usah ngelak. Kamu selingkuh sama cewek temen SMP-mu dulu kan? Namanya Santi. Loh, aku bisa selingkuh kan gara-gara kamu selingkuh duluan. Shh, udah mas, aku capek. Kalau kamu mau selingkuh, silahkan selingkuh. Tapi kamu juga jangan ngelarang aku buat selingkuh. Ya nggak bisa gitu dong. Ya udah, kalau gitu kita cerai aja. Oke, nggak masalah. Tapi anak-anak ikut aku. Terus kamu yang keluar dari rumah ini. Ada suara yang itu mirip kayak batu getar. Jadi bunyinya kayak rrrt, rrrt, rrrt. Dan setelah dicari ke sumber suara, suara itu berasal dari kamarnya Mawar. Nah, karena semua kamar yang ada di rumahnya itu nggak pernah ditutup, sehingga bapaknya ini bisa ngelihat ke dalam kamarnya Mawar. Dan begitu korden kamarnya itu dibuka, tiba-tiba bapaknya ini kaget. Astagfirullahaladzim. Jadi malam itu di sampingnya Mawar ini ada sosok nenek-nenek yang posisinya itu baru duduk sambil tangannya ngelus-ngelus rambutnya Mawar. Tapi yang jadi aneh, di saat sosok itu ngelihat ke arah bapaknya Mawar, ternyata mata si nenek itu cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Tiara. Saat ini Tiara tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami kakaknya, sebut aja namanya Mawar. Dari usia remaja, Mawar ini termasuk orang yang suka sekali sama benda-benda klenik. Jadi di kehidupannya Mawar ini udah terbiasa bersinggungan dengan yang namanya pelet, santet. Bahkan di saat Mawar ini udah berkeluarga, dia juga melakukan ritual pesugihan. Sampai-sampai anaknya sendiri yang dijadikan tumbal. Seperti apa ceritanya? Penasaran nggak? Penasaran lah ya, masa enggak? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Oke, di sekitaran tahun 2003 ada seorang perempuan namanya Mawar. Mawar ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Sebut aja nama daerahnya ini Semarang. Jadi di tahun itu Mawar ini masih duduk di kelas 3 SMA. Selain tinggal bersama orang tuanya, Mawar juga punya seorang adik perempuan yang usia adiknya ini terpaut 4 tahun di bawahnya. Namanya Tiara. Dan Tiara saat itu masih duduk di kelas 2 SMP. Bapaknya Mawar ini bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan ibunya bekerja di salah satu toko bangunan yang ada di daerah Semarang. Jadi awalnya ibunya Mawar ini emang udah lama bekerja di toko bangunan itu, dan karena udah deket sama juragannya,
Sehingga ibunya Mawar ini bisa menawarkan jasa suaminya di saat ada pelanggan toko yang memerlukan jasa tukang. Jadi kalau bahasa sekarang, mereka itu kolaborasi gitu ya. Karena jasa tukang itu nggak lepas dari bahan material bangunan. Di mana ada job suami, di situ ada info dari istri. Paham lah ya, masa enggak? Nah, dengan kondisi yang seperti itu, membuat hubungan Mawar dengan adiknya ini semakin dekat. Karena setiap hari mereka dituntut untuk bekerja sama dalam mengurus rumah. Jadi setiap pagi sebelum Mawar sama adiknya ini berangkat sekolah, ibunya ini udah cerewet. Nak neng omah sing do akur ya, ojo gelutan wae. Mawar, jangane kae mung kawan dinget. Tia, ojo lali, omahe disapu ya. Seiring berjalannya waktu, karena minimnya pantauan dari orang tua gitu ya, akhirnya Mawar ini semakin liar. Selain sering bawa pulang cowok, dia juga sering gonta-ganti pacar. Dan rata-rata cowok-cowoknya itu dari kalangan anak orang kaya. Sampai-sampai Tiara sendiri bingung. Kok bisa ya Mbak Mawar bisa kenal sama orang kaya? Begitu ditanyakan sama kakaknya, ternyata Mawar ini punya pelet. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 2 siang, di saat Mawar ini baru pulang sekolah, Tiara ini disamperin sama kakaknya. Dek, ini apa dek? Wih, sepatu baru ya mbak? Iya dong, mahal ini. Dapat uang dari mana mbak? Kok bisa beli sepatu kayak gitu? Bisa dong. Cowok-cowoknya mbak kan tajir melintir. Kok bisa sih mbak? Setelah itu Mawar ini cerita tentang rahasianya itu. Jadi beberapa bulan sebelumnya Mawar ini mengunjungi Pak Lek dari bapaknya yang tinggal di Salatiga. Sebut aja Pak Leknya ini bernama Pak Yono. Pak Yono ini adalah orang yang biasa berhubungan dengan hal-hal mistis. Sehingga Mawar ini minta dan dikasih beberapa benda klenik yang sifatnya itu pengasihan. Jadi setiap keluar rumah Mawar ini selalu bawa benda-benda itu untuk menarik lawan jenis. Di situ ada batu warna merah, ada yang warnanya putih. Dengan adanya pengasihan itu, Mawar bisa dengan mudah mencari cowok yang dia inginkan. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, di saat Mawar ini udah lulus dari SMA, dia punya keinginan untuk merubah nasib dengan cara melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi karena emang kondisi keuangan yang nggak memungkinkan, sehingga keinginan Mawar untuk kuliah itu nggak disetujui sama orang tuanya. Kurang lebih 2 hari setelah itu, karena keinginan Mawar untuk kuliah itu sangat bulat gitu ya, akhirnya Mawar ini minta sama pacarnya untuk dibiayai pendidikan kuliahnya. Sebut aja pacarnya Mawar ini namanya Rudi. Jadi Rudi ini adalah anak seorang pengusaha mebel yang juga berdomisili di daerah Semarang. Cuman karena bapaknya Rudi ini berasal dari Jepara, sehingga banyak cabang usahanya yang berada di daerah Jepara. Jadi waktu itu sekitar jam 4 sore, Rudi sama Mawar ini berniat untuk liburan selama 2 hari. Karena hubungan mereka juga udah diketahui sama orang tuanya, sehingga Mawar ini nggak dilarang. Toh perginya sama Rudi. Entah mereka mau nginep 2 hari, 3 hari, bahkan nginep selama 1 minggu, mereka diperbolehkan. Aduh bapak, kenapa kamu seperti itu bapak? Apa ini ya yang dinamakan suap? Entahlah. Sore itu juga Mawar sama Rudi ini menikmati indahnya pacaran. Mereka jalan-jalan di mall, makan di restoran, hingga kurang lebih jam 9 malam sampailah mereka di salah satu hotel yang ada di daerah Semarang. Mas Rudi, aku boleh minta sesuatu nggak mas? Boleh dong. Apa sih yang nggak buat Dek Mawar? Jadi gini mas, aku tuh pengen banget bisa kuliah, tapi bapakku nggak punya uang. Gimana dong? Oh, ya tinggal kuliah aja dek, biar Mas Rudi yang tanggung biayanya. Yang bener mas. Iya bener, tapi ada syaratnya loh. Syaratnya apa mas? Masa cantik-cantik gini nggak tahu sih? Kan kita udah di hotel. Oh itu. Ayo. Malam itu membuat Mawar semakin berbunga-bunga. Secara selain dia bisa mendapatkan cowok yang kaya raya, Rudi juga termasuk cowok yang sangat romantis. Beberapa bulan setelah itu, di saat Mawar udah mulai aktif kuliah, nggak tahu kenapa banyak sekali cowok yang pengen deketin dan punya hubungan sama si Mawar ini. Entah itu teman kuliahnya, mahasiswa semester akhir yang mereka nggak lulus-lulus, temen nongkrong, tukang bakso, sampai-sampai ada juga dosen yang suka sama Mawar. Seiring berjalannya waktu, di saat Mawar ini udah semester 3, selain punya hubungan sama Rudi, Mawar juga punya banyak hubungan sama beberapa cowok. Ada yang ganteng banget tapi nggak ada uang, ada yang mukanya biasa aja tapi pinter dari segi akademik, ada juga yang biasa aja tapi tajir melintir. Intinya semua cowok yang punya hubungan sama Mawar rata-rata dimanfaatin.
Hingga ada suatu kejadian, waktu itu sekitar jam 11 malam, di saat Mawar ini udah tidur, nggak tahu kenapa, tiba-tiba bapaknya Mawar ini dengar ada suara yang itu mirip kayak batu getar. Jadi bunyinya kayak rrrt, rrrt, rrrt. Dan setelah dicari ke sumber suara, suara itu berasal dari kamarnya Mawar. Nah, karena semua kamar yang ada di rumahnya itu nggak pernah ditutup, sehingga bapaknya ini bisa ngelihat ke dalam kamarnya Mawar. Dan begitu korden kamarnya itu dibuka, tiba-tiba bapaknya ini kaget. Astagfirullahaladzim. Jadi malam itu di sampingnya Mawar ini ada sosok nenek-nenek yang posisinya itu baru duduk sambil tangannya ngelus-ngelus rambutnya Mawar. Tapi yang jadi aneh, di saat sosok itu ngelihat ke arah bapaknya Mawar, ternyata mata si nenek itu cuma satu. Karena saking takutnya gitu ya, bapaknya ini langsung lari dan bangunin istrinya. Bu, bangun bu. Ada apa sih pak? Itu di kamarnya Mawar kok ada sosok nenek ya? Nenek siapa sih pak? Ya ditanya toh, namanya siapa nek? Ibu ini apa-apaan sih? Setan bu, ada setan. Di saat bapaknya bilang seperti itu, tiba-tiba terdengar lagi suara trrrt, trrrt, trrrt. Seakan-akan suara itu mirip batu getar yang ditaruh di atas meja. Suara itu juga didengar sama istrinya, dan begitu dipastikan ke kamarnya Mawar, sosok nenek tua itu udah nggak ada. Tapi mereka ngeliat kalau di atas meja yang ada di kamarnya Mawar itu ada batu warna putih, dan batu itu seakan-akan gerak-gerak sendiri. Setelah itu bapaknya ini bangunin Mawar. Mawar, bangun. Ada apa sih pak? Di saat Mawar ini udah bangun, tiba-tiba batu itu berhenti. Itu apa? Yang di atas meja itu apa? Oh, itu batu dari Om Yono, Pak. Iya, itu gunanya buat apa? Lagian ngapain kamu punya batu kayak gitu? Besok balikin ke Om Yono aja. Setelah itu Mawar menjelaskan tentang gunanya batu itu. Dan beberapa saat setelah dijelaskan, bapaknya ini bilang, oh, ya udah. Tapi hati-hati aja kalau kamu punya kayak gitu. Jadi ternyata batu pengasihan milik Mawar itu setiap seminggu sekali itu harus dikasih minyak. Dan malam itu udah 2 minggu Mawar ini lupa ngasih minyak. Singkat cerita, kurang lebih 1 tahun setelah itu, di saat Mawar ini udah semester 5, karena seringnya pacaran dengan gaya ekstrim, akhirnya Mawar ini hamil. Dan karena status yang diakui cuma si Rudi, jadi Mawar ini minta tanggung jawab sama si Rudi untuk segera dinikahi. Waktu itu Rudi dengan senang hati menikah dengan Mawar, tapi nggak tahu kenapa. Giliran hal itu dibicarakan sama orang tuanya Rudi, seakan-akan bapaknya Rudi ini nggak setuju kalau anaknya menikah sama Mawar. Tapi seiring berjalannya waktu, di saat perutnya Mawar ini udah mulai membesar, ditambah lagi tuntutan dari orang tuanya Mawar, akhirnya bapaknya Rudi ini merestui pernikahan itu. Hari-hari pun berlalu, cita-cita Mawar untuk jadi seorang sarjana itu pupus. Dan kurang lebih 5 tahun setelah itu, waktu itu Mawar udah punya 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Bayu, sedangkan anak yang kedua namanya Bobby. Keluarga Mawar saat itu bisa dikatakan cukup harmonis. Secara selain tinggal di rumah mewah, kebutuhan harian Mawar juga sangat terjamin. Tapi kebahagiaan itu mulai berubah di saat ibunya Rudi sering main ke rumahnya Mawar. Jadi waktu itu sekitar jam 10 pagi, tanpa disengaja Mawar ini dengar kalau ibu mertuanya sama suaminya gitu ya, itu baru ngobrol. Dan obrolan mereka seakan-akan dirahasiakan dari Mawar. Rudi, lebih baik kamu cari tahu deh. Lama-lama ibu kok janggal ya sama istrimu. Janggal gimana sih bu? Beberapa bulan yang lalu ibu tuh ketemu sama teman lama Ruth. Dan temennya ibu itu bilang kalau kamu sebenarnya dipelet sama Mawar. Ah, ibu ini ngomong apa sih? Kamu dikasih tahu malah ngeyel loh. Ya udah, besok kita main ke rumah temennya ibu aja. Mendengar obrolan itu, Mawar sendiri udah ngerasa nggak enak gitu ya. Wah, jangan sampai Mas Rudi tahu kalau sebenarnya aku ini punya pelet. Hari itu pun berlalu dan keesokan harinya kurang lebih jam 8 pagi, tiba-tiba Rudi ini pamit yang katanya dia mau pergi ke Jepara untuk ngurus usaha milik bapaknya. Tapi karena udah janggal dengan obrolan mereka yang kemarin gitu ya, sehingga pagi itu Mawar sengaja buntutin suaminya. Jadi waktu itu Rudi sama ibunya ini pergi ke salah seorang dukun yang lokasinya itu masih berada di daerah Semarang. Selang beberapa hari setelah itu, Rudi yang biasanya nurut sama Mawar, tiba-tiba sikapnya Rudi ini agak berbeda. Nah, ngelihat perubahan dari suaminya, beberapa hari setelah itu, Mawar ini ngajakin adiknya untuk pergi ke Salatiga.
yang nggak lain ketemu sama Om Yono. Sesampainya di rumah Om Yono dan setelah diceritakan tentang keluhannya itu, Om Yono ini bilang, Mawar, kamu ini ada-ada aja. Om itu nggak bisa apa-apa. Ayolah Om, bantuin Mawar. Kalau emang nggak ada pelet yang lebih manjur, santet aja sekalian nggak apa-apa. Aduh, gimana ya? Om nggak bisa kalau masalah yang kayak gitu. Setelah kurang lebih 2 jam sharing sama Om Yono, akhirnya Om Yono nyuruh Mawar untuk ketemu sama seorang dukun. Dukun itu juga temennya Om Yono, sebut aja namanya Mbah Cokro. Tanpa pikir panjang, Mawar pun langsung menuju ke rumah Mbah Cokro. Dan sesampainya di rumahnya Mbah Cokro, Mawar ini bilang, Mbah, saya keponakannya Pak Yono. Oh, iya. Gimana? Ada perlu apa? Gini Mbah, saya mau minta tolong. Suami saya itu main dukun. Bisa nggak Mbah kalau suami saya disantet aja? Katanya Om Yono, Mbah Cokro ini bisa nyantet. Oh, ya udah. Nama suamimu siapa? Rudi Mbah. Nama lengkapnya Rudi Similikiti Mbah. Setelah itu Mbah Cokro ini memejamkan mata dan beberapa menit setelah itu Mbah Cokro ini bilang, agak berat ini kayaknya. Maksudnya gimana Mbah? Dukun yang dipakai suami kamu itu lumayan sakti. Lah terus gimana? Bisa nggak Mbah? Ya wes, nggak apa-apa. Tapi kamu yang sabar ya. Nanti bakal ada perlawanan dari suami kamu. Beberapa menit setelah itu, Mbah Cokro ini melakukan ritual selama 40 menit. Dan setelah itu, Mbah Cokro ini pesen, jangan perlihatkan kalau kamu nggak suka sama suami kamu. Supaya proses santet ini berjalan secara maksimal. Singkat cerita, sepulang dari Mbah Cokro, kurang lebih 3 hari setelah itu, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumahnya Mawar. Jadi waktu itu sekitar jam 9 malam, di saat Mawar ini baru nidurin Bobby, nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada suara ledakan, yang itu berasal dari atap rumah. Jadi suara itu mirip petasan, dan selang beberapa detik setelah itu, Bobby ini tiba-tiba nangis, sambil tangannya itu nunjuk-nunjuk ke sudut kamar. Dek, kamu kenapa dek? Kamu lihat apa dek? Karena usia Bobby waktu itu baru 2 tahun, sehingga ngomongnya juga belum jelas. Dia terus nangis sambil tangannya nunjuk-nunjuk. Gak lama setelah itu, di saat Bobby ini udah mulai tenang, tiba-tiba Mawar ini perutnya sakit. Dan beberapa detik setelah itu, tiba-tiba Mawar ini muntah darah. Uwe. Nah, karena di dalam rumah juga ada suaminya, begitu mendengar Mawar yang baru kesakitan, Rudi ini langsung nyamperin ke dalam kamar. Dek Mawar, kamu kenapa dek? Nggak tahu mas, tiba-tiba muntah gitu aja. Setelah itu Rudi ini membersihkan muntahan darah itu. Tapi yang jadi aneh, Rudi ini nggak banyak omong. Nyuruh periksa ke dokter juga enggak. Dan selang beberapa menit, di saat Rudi ini udah berada di ruang tengah, tiba-tiba Rudi ini teriak, Aduh, kepalaku sakit banget. Begitu mendengar teriakan suaminya, saat itu juga Mawar ini langsung menuju ke ruang tengah. Dan sesampainya di ruang tengah, Mawar ini ngeliat kalau kepala suaminya seakan-akan dipegang sama sosok yang wujudnya itu kayak genderuwo. Melihat yang seperti itu, Mawar sendiri sebenarnya takut gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, karena suaminya juga udah dianggap sebagai musuh. Ya udah, Rasain kamu Rud. Mati aja sekalian. Nah, di saat Rudi udah mulai tenang dan sosok itu juga udah nggak ada, Mawar ini nyamperin suaminya. Kenapa mas? Ada apa? Nggak tahu dek, tiba-tiba kepalaku sakit banget. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 2 minggu setelah itu, hampir setiap hari selalu ada kejadian-kejadian aneh di rumahnya Mawar. Hingga suatu ketika, waktu itu hari Sabtu, kurang lebih jam 4 sore, ibunya Rudi ini datang sama seorang dukun yang katanya mau dilakukan pembersihan rumah. Tapi setelah dukun itu melakukan beberapa ritual, nggak tahu kenapa tiba-tiba Mawar ini ngerasa kesakitan. Jadi di dalam perutnya seakan-akan kayak ada yang jalan. Nah, saking nggak kuatnya nahan rasa sakit itu, Mawar ini ya sambil teriak, Aduh, sakit, perutku sakit. Dan yang jadi aneh, Rudi sama ibunya ini cuma diem aja. Beberapa menit setelah itu, dengan masih menahan rasa sakit gitu ya, Mawar ini masuk ke kamar dan ngubungin Mbah Cokro.
Mbah Cokro, tolongin Mawar, Mbah. Iya. Ini aku udah kerasa kok. Dah, kamu yang sabar ya. Setelah beberapa menit telepon Mbah Cokro, tiba-tiba terdengar suara ledakan, yang itu berasal dari ruang tengah. Suara itu kencang banget. Dier. Karena penasaran dengan suara itu, Mawar ini ya langsung ngintip ke arah ruang tengah. Dan yang jadi aneh, tangan kanan dukun yang dibawa ibunya Rudi itu gosong. Dalam hatinya Mawar ya, Rasain kamu, dukun somplak. singkat cerita, 2 bulan setelah itu hubungan Mawar dengan suaminya ini seakan-akan nggak ada masalah. Kebutuhan Mawar dan anaknya juga masih dicukupi. Cuman mereka udah nggak pernah tidur bareng. Dengan kondisi yang seperti itu, lama-kelamaan Mawar ini menginginkan perselingkuhan. Dan nggak berlangsung lama, dengan beberapa batu pengasihan miliknya, Mawar ini udah punya hubungan sama seorang cowok. Sebut aja namanya Anton. Jadi Anton ini teman SMA-nya dulu yang saat itu dia udah menjadi seorang manajer di salah satu bank swasta yang ada di daerah Semarang. Selain menikmati perselingkuhan itu, Mawar sendiri juga masih sering mengalami keanehan-keanehan yang gak lain adalah kiriman santet dari suaminya. Entah itu perutnya sakit, muntah darah, gatal-gatal. Sampai-sampai Mawar ini juga pernah mengalami kerasukan. Begitu juga yang dialami sama suaminya. Jadi Rudi juga sering sakit di bagian kepala. Selain itu, dia juga pernah kencing yang kencingnya itu keluar darah. Seiring berjalannya waktu, hubungan perselingkuhan Mawar dengan Anton ini diketahui sama Rudi. Dan begitu tahu kalau istrinya selingkuh, akhirnya Rudi ini ya marah gitu kan. Jadi waktu itu kurang lebih jam 10 pagi, Rudi ini bilang ke Mawar, "Dek Mawar, kok bisa-bisanya kamu punya hubungan sama orang lain? Selama ini aku udah setia sama kamu." Mas Rudi yang paling ganteng. Udahlah, kamu gak usah munafik. Kamu sendiri juga punya hubungan sama cewek lain kan? Lagian mana kuat mas kalau istri dianggurin selama berbulan-bulan. Mana buktinya kalau aku selingkuh? Udahlah mas, gak usah ngelak. Kamu selingkuh sama cewek temen SMP-mu dulu kan? Namanya Santi. Loh, aku bisa selingkuh kan gara-gara kamu selingkuh duluan. Udah mas, aku capek. Kalau kamu mau selingkuh, silahkan selingkuh. Tapi kamu juga jangan ngelarang aku buat selingkuh. Ya nggak bisa gitu dong. Ya udah, kalau gitu kita cerai aja. Oke, nggak masalah. Tapi anak-anak ikut aku. Terus kamu yang keluar dari rumah ini, gimana? Kejadian pagi itu membuat Rudi ini bilang ke orang tuanya, begitu juga Mawar. Dan kurang lebih jam 7 malam, keluarga dari kedua belah pihak ini pada ngumpul di rumahnya Mawar. Dan setelah dibicarakan baik-baik, Mawar ini banyak permintaan. Kalau aku sama Mas Rudi cerai, Bayu sama Bobby ikut aku. Rumah ini buat anak-anak. Setiap bulan Mas Rudi harus ngasih nafkah ke anak-anak. Dan supaya hidup anak-anak terjamin, aku harus dibuatkan tempat usaha. Mendengar permintaan dari Mawar, akhirnya bapaknya Rudi ini bilang, "Oke Mawar, kalau emang itu maumu, aku turuti. Tapi mulai saat ini, kamu jangan pernah nyantet anakku." Loh, siapa yang main santet? Bukannya Mas Rudi yang nyantet aku duluan. Setelah ngobrol panjang lebar dari kedua belah pihak, akhirnya keluarga dari Rudi ini setuju kalau mereka ini cerai. Dan semua permintaan dari Mawar juga dipenuhi. Singkat cerita, 2 kali proses sidang perceraian itu udah dilakukan. Begitu juga tempat usaha milik Mawar juga udah selesai. Jadi waktu itu Mawar ini minta dibuatkan usaha depot air minum. Kurang lebih 1 bulan setelah itu, sebelum akta mereka ini keluar, kondisi Rudi waktu itu sangat memprihatinkan. Jadi yang tadinya badannya Rudi ini gemuk padat berisi gitu ya. Nggak tahu kenapa, akhir-akhir itu tubuhnya Rudi ini jadi kurus. Hingga ada satu kejadian, waktu itu sekitar jam 9 malam, saat Rudi ini main ke rumahnya Mawar untuk ketemu sama kedua anaknya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Rudi ini kayak ngelihat sesuatu yang katanya dia ngelihat sosok genderuwo. Dan kurang lebih beberapa detik setelah itu, Rudi ini teriak kesakitan sambil tangannya itu megangin kepalanya. Nah, karena di rumah itu juga udah ada Tiara yang ikut tinggal di rumah itu. Ngelihat kondisi Rudi yang sangat aneh, Tia ini ya sangat kasihan gitu ya. "Loh mas, kamu kenapa mas?" "Aduh, kepalaku sakit banget. Kepalaku sakit banget." Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Rudi ini muntah darah. Kurang lebih muntah darah selama 2 menit, Rudi ini tiba-tiba jatuh.
dia tergeletak di lantai, dan begitu dipastikan denyut nadinya, ternyata Rudy ini udah meninggal dunia. Setelah kejadian itu, hubungan antara Mawar dengan orang tuanya Rudy ini udah nggak baik, dan kurang lebih jam 2 siang, setelah jenazah Rudy ini selesai dimakamkan, waktu itu ada salah seorang pegawai dari kantor pengadilan agama, yang di situ dia ngasih akta cerai ke Mawar. Dan beberapa menit setelah itu, karena ngelihat keterangan di akta cerai itu cerai hidup, sama Mawar ini ditambahin cerai hidup dan mati. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 2 tahun setelah itu, nggak tahu kenapa, usaha depot air minum yang tadinya sangat laku, tiba-tiba menurun drastis. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, selain adanya persaingan dagang, Mawar ini mulai punya pikiran untuk memiliki pesugihan. Keinginan itu juga diceritakan sama Tiara, ya karena hubungan mereka dari kecil udah sangat dekat gitu ya. Jadi semua masalah yang dialami sama Mawar, adiknya ini juga wajib tahu. Begitu juga sebaliknya. 3 hari setelah itu, setelah komunikasi masalah pesugihan dengan Mbah Cokro, Mawar ini pengen ngajakin adiknya untuk ikut menemani ritual itu. Tapi karena adiknya ini nggak mau, akhirnya Mawar melakukan ritual pesugihan itu sendiri. Singkat cerita, kurang lebih 5 bulan setelah itu, usaha depot air minum yang tadinya sangat sepi, saat itu kembali rame, sampai-sampai Mawar udah punya rencana untuk buka cabang depot air minum yang baru. Hari-hari pun berlalu hingga ada satu kejadian. Waktu itu sekitar jam 7 malam. Jadi di tempat usahanya Mawar ini ada pembeli yang nggak tahu kenapa tiba-tiba mas-mas itu ngeliat seakan-akan di ruangan tempat usahanya Mawar ini ada sosok kuntilanak. Jadi ngelihat sosok itu, mas-masnya ini ya takut gitu kan. Itu apa? Kuntilanak, kuntilanak. Melihat ada pembeli yang seperti itu, Mawar ini ya kaget gitu kan. Sebelumnya Mawar ini nggak pernah ngelihat kejadian aneh di tempat usahanya itu. Tapi ini kok ada pembeli yang seakan-akan dia ngelihat kuntilanak. Begitu ditanya sama Mawar, mas-masnya ini bilang, nggak tahu mbak, itu tadi tiba-tiba di belakangnya mbak ada sosok kuntilanak. Mendengar hal itu, Mawar ini ya kaget gitu kan. Oh, masa sih ada kuntilanak? Wah, cobalah nanti aku tanya ke Mbak Cokro. Masa pesugihan ini pesugihan kuntilanak? Nah, setelah kejadian malam itu, keesokan harinya, Mawar ini mencoba menghubungi Mbah Cokro. Tapi nggak tahu kenapa, udah berkali-kali dihubungi, Mbah Cokro ini nggak ngangkat. Akhirnya Mawar ini ya udahlah, mungkin kebetulan aja ada kuntilanak mampir gitu kan. Sosok nenek tua itu udah nggak ada, tapi mereka ngelihat. Sosok nenek tua itu udah nggak ada, tapi mereka ngelihat kalau di atas meja ada di kamar. Kalau di atas meja, Jadi waktu itu Rudy sama ibunya ini pergi ke salah seorang dukun yang lokasinya itu masih berada di daerah Semarang. Tapi setelah dukun itu melakukan beberapa ritual, nggak tahu kenapa, tiba-tiba Mawar ini ngerasa sakit. Suara itu sangat kencang. Suara itu kencang banget, jadi bunyinya itu dier. Dalam hatinya Mawar ya, rasain kamu, dukun somplak. Rasain kamu, dukun somplak. Rasain kamu, dukun somplak. Setelah ngobrol panjang lebar dari kedua belah pihak, akhirnya keluarga dari Rudy ini setuju kalau mereka cerai. Dan semua permintaan Mawar juga dipenuhi. Singkat cerita, 2 kali proses sidang perceraian itu, kondisi Rudy waktu itu sangat memprihatinkan. Jadi yang tadinya badannya Rudy ini gemuk, padat berisi gitu ya. Nggak tahu kenapa, akhir-akhir itu tubuhnya Rudy ini jadi kurus. Hingga ada suatu kejadian, waktu itu sekitar jam 9 malam, saat Rudy ini
Nah, karena di rumah itu juga udah ada Tiara yang waktu itu udah tinggal di situ. Ngelihat kondisi Rudy yang sangat aneh, Tiara ini ya ngelihat kondisi Rudy yang sangat aneh, dia ini aduh, Bapak, kenapa kamu seperti itu, Bapak? Apa ini ya yang dinamakan suap? Apa ini ya yang dinamakan suap? Entahlah.